Oke, Bang Ardi, silakan. Oke, selamat malam Pak Ilham, selamat malam teman-teman. Ya, selamat malam. Oke, Kak Afla tolong membuka. Baik, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep pengendalian sistem informasi. Ya, jadi di mana nantinya kita akan membahas mulai dari pengertian, tujuan, jenis, kelebihan dan kelemahan, kasus penyelesaian dan kesimpulan. Saya dan rekan saya, Pak Hardianto, akan coba mendiskusikan nanti sama-sama, nantinya akan kita diskusikan bersama. Kepada rekan saya, Pak Hardianto, dipersilahkan. Oke, pada hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengendalian sistem informasi. Adapun pembahasan materi yang pertama tentang pengertian, tujuan, jenis, kelebihan, kelemahan, kasus dalam penyelesaian, dan kesimpulan. Apa itu pengendalian sistem informasi? Sistem adalah sekelompok atau lebih komponen yang saling berkaitan atau subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Informasi merupakan data yang diperoleh dan mempunyai arti, data adalah angka-angka, fakta-fakta, dan kejadian-kejadian yang belum mempunyai arti. Berdasarkan penelitian tersebut, maka informasi bisa saja dijadikan sebagai data. Jika data tersebut akan diolah kembali dan mempunyai arti yang berbeda dari sebelumnya. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan dalam rencana. Jadi, pada kesimpulannya, pengendalian sistem informasi merupakan pengamatan suatu proses tahapan pengelolaan informasi berdasarkan keterjadian aktivitas operasional agar pelaksanaan tercapai sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Untuk tercapainya suatu tujuan dari perusahaan, maka SPI harus dilaksanakan dengan baik. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personal lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan. Tujuan tersebut antara lain yang pertama, keandalan pelaporan keuangan, yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, yang ketiga, efektivitas dan efisien operasi. Next, Bang. Tujuan SPI. Yang pertama adalah menjaga kekayaan organisasi, yang kedua memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, yang keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun jenis SPI ada dua, yang pertama pengendalian intern akuntansi, yang kedua pengendalian intern administratif. Tanggung jawab. Tanggung jawab siapa yang terlibat dalam SPI perusahaan. Yang pertama internal, yaitu seluruh pegawai atau personal dalam suatu organisasi perusahaan. Eksternal adalah eksternal yang tanggung jawabnya auditor, independen, serta lembaga otoritas lain yang dimungkinkan untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan struktur pengendalian intern, tetapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap efektivitas SPI dan bukan bagian dari SPI. Next, Bang. Unsur-unsur SPI. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian resiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pemantauan. Lanjutan, ini merupakan lanjutan penjelasan dari unsur SPI. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris. Yang kelima, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia.
pengaruh-pengaruh eksternal. Yang kedua, penilaian resiko. Perusahaan menghadapi jenis-jenis ancaman antara lain yang pertama, strategi melakukan hal yang salah. Yang kedua, operasional. Apabila melakukan hal yang benar tetapi dengan cara yang salah. Yang ketiga, keuangan. Adanya kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian, atau pembuatan kewajiban yang tidak tepat, informasi menerima informasi yang salah atau tidak relevan, sistem yang tidak andal, dan laporan yang tidak benar atau menyesatkan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Perusahaan harus mendesain hal-hal yang untuk supaya aktivitas bisa dikendalikan. Yang pertama, otorisasi antar transaksi dan kegiatan yang memadai, pemisahan tugas, desain dan penggunaan dokumen serta data yang memadai, penjagaan aset dan catatan yang memadai, pemeriksaan independen atas kinerja. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Akuntan harus memahami beberapa berikut ini. Yang pertama, bagaimana transaksi diawali. Yang kedua, bagaimana data tersebut dapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau dapat diubah dari dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, bagaimana file dokumen dapat diakses dan diperbaharui. Yang keempat, bagaimana data tersebut dapat diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi. Yang kelima, bagaimana informasi dilaporkan. Yang kelima, pemantauan atau pengawasan. Perusahaan harus memantau hal-hal berikut. Yang pertama, supervisi yang efektif, pelaporan yang pertanggungjawaban, audit internal. Kelebihan adanya SPI. Yang pertama, membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Yang kedua, menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personal, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Next, Bang. Kendala atau ancaman dalam SPI. Yang pertama, ada kekeliruan pengoperasional sistem. Yang kedua, ada kolusi atau kerjasama negatif sekelompok orang. Yang ketiga, pelanggaran dengan sengaja oleh manajemen, dilema biaya manfaat. Next, Bang. Kasus. Dalam kasus ini, dari kelompok 5, contohnya seperti PT Makmur adalah merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang, yakni alat pertanian. Dalam menjalankan usahanya selama ini, PT Makmur telah memakai beberapa staf penting. Karyawan yang ada di perusahaan tersebut terdiri dari, yang pertama, komisaris ada 1 orang, direktur utama 1 orang, bagian akuntansi atau pajak dan kasir 1 orang, bagian gudang dan pemberian 1 orang, bagian penjualan 2 orang, yang keenam, bagian pengantaran ada 10 orang. Informasi laporan keuangan, pendapatan dan beban itu dapat diuraikan di tabel di bawah ini. Oke, next, Bang. Pada tahun 2020, PT Makmur diaudit oleh KAP di Medan untuk laporan keuangan tahun 2019. Adapun temuan yang didapat oleh auditor pada saat proses pemeriksaan, yang pertama, SOP perusahaan belum ada, pegawai rangkap tugas, pencatatan keuangan masih menggunakan Excel, pegawai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, rekening koran atas nama pribadi, adanya selisih kurang di bagian persediaan sebanyak 70 unit, tidak adanya sistem faktur, minimnya sistem otorisasi di bagian penjualan, selisih uang kas di neraca dan di laporan keuangan sebesar Rp97.500. Pembahasannya dapat dilihat dari kondisi di atas. KAP memberikan opini laporan keuangannya tidak wajar. Opini ini diberikan karena sistem pengendalian sangat lemah dari PT Makmur. Tersebut terjadi pemasaran yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya SOP tidak dimiliki perusahaan, bagaimana pegawainya menjalankan operasional dengan baik, sehingga hal ini terjadinya pegawai banyak melakukan kolusi. Next, Bang. Kesimpulan, SPI merupakan bagian utama yang harus dibangun atau dikembangkan serta dijalankan untuk tercapainya suatu perkembangan usaha yang baik yang nantinya
sehingga mendapatkan pengendalian sistem informasi yang baik pula. Teknologi informasi saat ini telah berkembang pesat di mana hampir semua bidang aplikasi bisnis telah memakai dan mengembangkan sistem informasi dengan sedemikian rupa sehingga mampu memajukan dan mengembangkan usaha dengan sangat baik. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi persaingan usaha para pelaku industri. Sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dalam sistem informasi tersebut digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Setiap perusahaan, baik perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta, sudah tentu di dalamnya harus terdapat suatu sistem informasi. Hal itu untuk berdampak tercapainya suatu misi dan misi perusahaan. Maka dari hal tersebut dapat dikendalikan dengan sistem informasi yang baik pula. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Oke, sekian dan terima kasih. Saya lanjut ke Kak Aflah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hardianto. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari PowerPoint ya. Jadi auditor ini melihat perusahaan berjalan dengan baik, itu yang dilihat SPI-nya dulu. Nah, apabila SPI-nya baik, maka hasilnya juga akan baik. Namun sebaliknya, apabila SPI-nya buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Nah, tadi di situ ada kita sama-sama kita perhatikan ada satu contoh kasus, dan ini yang sering terjadi di sekeliling kita. Ini merupakan salah satu contoh perusahaan yang pengendaliannya ini sangat buruk. Mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti sama-sama akan kita diskusikan mengenai pengendalian ini. Jadi kepada teman-teman, jika ada yang ingin menanggapi, memberikan kritik saran dan masukan, atau ada yang kita diskusikan, maka akan kita diskusikan bersama. Pada intinya, pengendalian ini jika pengendaliannya sudah baik, maka hasilnya akan baik. Mungkin itu saja pemaparan dari kami kepada teman-teman, dipersilahkan. Oke, terima kasih pemaparannya. Tapi di sini ada, sebelum teman-teman ada yang memberikan pertanyaan atau masukan, atau ada dulu pertanyaan, biar nanti sebelum mereka menjawab, biar saya ada jelaskan sedikit. Silakan yang mau bertanya. Pak, izin dulu. Izin kemana? Kelompok, mau meluruskan sebenarnya Pak, mau boleh diskusi juga kalau misalnya sama Bapak. Ya. Yang saya lihat judulnya itu kan pengendalian sistem informasi, tetapi pembahasannya ke sistem pengendalian internal, SPI-nya gitu Pak. Apakah itu sama? Pengendalian sistem informasi dengan sistem pengendalian internal. Oke, ya itu pertanyaannya ya. Coba silahkan dicatat dulu. Ya, ada apa yang mau saya jelaskan tentang itu. Ada yang lain? Bang Anton Nurul mau nanya. Ya. Bang, coba ini jelaskan secara singkat dari sistem informasi akuntansi, khususnya itu dalam penjualan, dia itu gimana gitu Bang? Oke, thank you. Ada yang lain? Silakan. Ini berapa orang? Dia nggak masuk ya? Kita berapa? 11 ya?
Kita semua 12, yang hadir baru 11, Pak. 12 semua, Pak. 12 ya. Oke. Kayaknya Prayoga ya. Prayoga yang nggak ada. Bang Yoga, nggak nampak, Pak. Oke, ada yang lain? Sebelum saya tambahkan, ada yang mau saya sedikit koreksi di sini. Pertanyaan dari Yunita, Arfi Yunita ya, Rizya Yunita. Sebenarnya itu adalah yang mau saya jelaskan nanti, gitu. Tapi kebetulan udah ditanya ya, mungkin dari kelompok ini bisa menjawab sedikit yang sepengetahuan seperti apa. Terus tadi ada pertanyaan dari saudari Nurul Hikmah, ya mengenai sistem penjualan. Ini yang pertama kali yang mau saya koreksi di paper ini gitu. Saya bingung gitu. Ini kan ada cerita kita di pengendalian ya. Ya, Pak. Tiba-tiba masuk di sini ada pengendalian penjualan gitu. Nah, di sini ada pengendalian penjualan. Setelah pengendalian penjualan hilang gitu, tidak ada yang lain gitu, hanya prosedur apa. Kenapa ini dimunculkan di dalam paper gitu loh pertanyaannya ya. Ini kenapa muncul ada pengendalian tentang penjualan ya. Sementara di sini di pengendaliannya setelah masuk sistem informasi akuntansi. Begini ya, sebelum saya lanjutkan ini, kenapa saya koreksi seperti ini? Karena kalian kan nanti semua bakalan menulis tesis ya. Ya, Pak. Gitu. Jadi maksudnya kalau kalian menulis tesis, otomatis kan harus nyambung mulai dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian ya sampai muncullah hipotesis dan pembahasan. Jadi sehingga harus nyambung gitu ya. Kalau kita tulis di situ di etalase, kalau kita di toko di etalase, ya kan? Apa judul etalasenya, isinya mestinya itu, gitu kan. Nah, kalau seandainya ada di dalamnya itu yang penambah, itu harus bisa dijelaskan kenapa itu bisa masuk, gitu. Kalau di tesis nanti begitu. Nah, sekarang ini sebagai masukan juga, gitu. Ini pertanyaannya. Ini kita cerita tentang pengendalian, tiba-tiba masuk ke dalam sistem penjualan, gitu. Saya nggak menyalahkan gitu, cuma saya mau mempertanyakan gitu. Ini apa alasannya memasukkan materi ini gitu? Apa yang membuat? Nah, kecuali kalian tadinya mungkin memberikan contoh. Ini tidak ada kata contoh gitu di sini. Ya, memberikan contoh. Terus setiap contoh yang dibuat itu ada sistem ini dijelaskan di mana pengendaliannya. Ya, akuntansi penjualan tunai. Nah, di sini Andakah tentang pengendaliannya seperti apa? Itu mungkin ada yang dijelaskan gitu. Ini sebagai contoh, tapi kalau ini sebagai contoh ya boleh-boleh saja, namun isi materi yang disajikan pada hari ini tentang pengendalian sistem informasi masih kurang gitu. Ya, masih kurang. Nanti kekurangannya nanti saya akan jelaskan dengan materi yang nanti saya sampaikan. Sedikit PowerPoint yang saya share. Itu yang menjadi yang harus dijelaskan oleh kelompok ini dari saya. Itu dia. Kenapa seperti itu? Baik, Pak. Memang tadi terkait lagi mengapa tiba-tiba di sini muncul kok ada cerita penjualan. Iya. Mungkin ini mau menjelaskan, tetapi rinciannya tidak tersusun secara rapi. Yang namun ada di sini kaitannya. Untuk penjualan ini pun sebenarnya dia sudah dapat kita lihat
bagaimana sih untuk penjualan yang dikatakan sistem pengendaliannya ini yang sudah baik. Nah, jadi nanti di situ di fungsinya itu dijelaskan bagaimana ketika nanti untuk mengorder dari si pembeli, bagaimana untuk pengisian faktur secara tunai, apakah adanya diotorisasi, maka itu nanti akan lari lagi kepada pengendalian sistem informasi yang tadi, seperti itu. Oke. Mungkin itu dari saya, mungkin Bang Hardianto bisa menambahkan. Oke Pak, ada penambahan dikit. Kenapa di dalam kita ada masukkan di dalamnya ada penjualan? Karena dari pengendalian sistem informasi ini kita melihat dari sisi penjualan juga, sehingga kita masuk ke dalamnya, Pak, untuk penambahan di dalamnya. Ya, kalau seandainya tadi kalian itu ngambil ke sistem itu, sebaiknya, ini sebagai sebaiknya aja ya, kasus yang kalian ambil, ini kasusnya kasus penjualan ya? Tidak ya, secara keseluruhan ya ini ya, audit ya? Ya, ini kasusnya mengenai audit. pengendalian, Pak. Ya. Pengendalian keseluruhan perusahaan ya, sehingga dapat disclaimer atau opini tidak wajar ya. Oke. Ya, maksudnya kalau mau ngambil kayak gitu, ini sebagai masukan kepada kalian untuk ke depannya. Kalau seandainya ngambil kasusnya ada dimasukkan di sana, kalau bisa itu kalian ngambil kasusnya ke penjualan gitu. Jadi nyambung dia. Kasus penjualan saja baru nanti dijelaskan. Nah, di pembahasan itu karena kajian pustaka ini ya, ini sebagai masukan untuk tesis juga. Kajian pustaka itu adalah sebagai alat pemecah masalah. Ya, makanya dibilang teori itu adalah sebagai pisau. Jadinya memecah masalah, menuntaskan. Jadi ketika kita melakukan pembahasan itu dikaitkan dengan teori yang kita gunakan gitu. Ya, jadi maksudnya itu alangkah baiknya, walaupun kasus ini bukan jelek, bukan apa, ini adalah salah satu contoh kasus ya, salah satu contoh kasus yang pengendaliannya memang buruk, yang sehingga efeknya adalah dapat opini tidak wajar, ya itu dia. Oleh seperti itu kasusnya. Cuma alangkah bagusnya teori itu nyambung dengan kasus yang kita angkat seluruhnya. Baik, terima kasih. Ini kebetulan ada jadwal apa nama? Udah mau keluar apa ya? Mau habis ya? Udah ada lagi Pak, nggak apa-apa, dia ada otomatis. Oh, otomatis. Tadi unlimited katanya Pak. Oh, unlimited. Oke, sip. Kalau gitu lanjut. Tadi ada pesan seperti itu. Ya, oke. Jadi itu yang bisa saya tanggapi dulu. Nanti sebelum ini saya mau menyampaikan slide saya nanti sebelum dialihkan ke saya hostnya. Tapi saya nanti menjawab slide saya ini akan menerus menjelaskan pertanyaan Rizky Arfi. Ya, silakan dijawab dulu pertanyaan saudari Nurul Hikmah tadi itu, Bang. Bagaimana itu? Maaflah, ada Nurul Hikmah. Untuk pertanyaannya bisa diulang, Nurul. Tadi dinanya dari Kak Nurul, jelaskan secara singkat akan sistem informasi akuntansi khususnya di dalam penjualan. Pengendalian sistem informasi di penjualan itu seperti apa dia buat? Dijelasin. Baik ya, jadi untuk
tadi ada menjelaskan mengenai akuntansi penjualan. Ya, jadi sebenarnya untuk di makalah ini sudah dijelaskan, di sini sudah dirincikan untuk sistem informasi akuntansi penjualan itu mulai dari pengertiannya, ada yang nanti dia untuk penjualan tunai, bagaimana untuk tunai, bagaimana untuk kredit. Kemudian ada yang nanti dokumen yang digunakan dalam sistem informasi penjualan seperti apa, bagaimana nanti pencatatannya, bagaimana prosedurnya, bagaimana nanti fungsinya, atau ini mau dijelaskan mengenai prosedurnya seperti itu ya, Mbak Nurul? Iya, Kak. Nah, jadi untuk prosedur yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan itu saya merujuk kepada Mulyadi. Nah, jadi di situ dia menjelaskan bahwa dalam prosedur order untuk order penjualan ini fungsi penjualan yaitu menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari si pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada bagian fungsi lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dan melayani order dari si pembeli. Kemudian untuk yang persetujuan kredit, di sini prosedurnya yaitu fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tentu dari fungsi kredit. Kemudian nanti ada di sini prosedur pengiriman, penagihan, pencatatan piutang, distribusi penjualan, dan pencatatan harga pokok. Nah, di mana di kesemua ini merupakan sebuah pengendalian. Makanya balik lagi ke tadi cerita kita yang pertama, apabila pengendalian ini sudah baik, maka hasilnya akan baik. Tetapi apabila pengendaliannya saja buruk, contohnya tidak adanya diotorisasi, adanya penjualan, tidak adanya faktur tadi yang berbentuk seperti huruf cetak, maka ini akan menjadi satu indikasi adanya kecurangan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa jika pengendaliannya maka hasilnya juga akan baik. Mungkin itu dari saya, mungkin Bang Hardianto ada yang ingin ditambahkan. Dari saya ada penambahan kalau untuk prosedur di dalam penjualan tunai itu pertama pasti harus ada dokumen-dokumen yang digunakan. Yang pertama kalau tunai berarti dia harus ada faktur penjualan tunai. Yang kedua ada pita registrasi kas. Yang ketiga credit card, sales slip. Yang keempat bill of lading. Yang kelima faktur penjualan, bukti setobank. Yang ketujuh rekap beban pokok penjualan. Dan catatan akuntansi tersebut untuk penjualan tunai antara lain yang pertama jurnal penjualan, yang kedua jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Prosedurnya antara lain ada prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Itu untuk penjualan tunai. Sedangkan untuk penjualan kredit, itu prosedurnya yang pertama prosedur order penjualan, yang kedua prosedur pengiriman barang, yang ketiga prosedur pencatatan piutang, yang keempat prosedur pengadilan tagihan, yang kelima prosedur pencatatan penjualan. Itu aja dari saya. Ada tanggapan dari Kak Nurul atau gimana? Iya, terima kasih Bang. Oke, thank you. Oke, itu penjelasannya, tapi ada sedikit saya mau koreksi untuk penjelasan yang disampaikan oleh tim, ya. Jadi begini, ya. Kan ini
yang kalian buat di dalam sistem informasi akuntansi penjualan ini adalah sistem informasinya. Karena di dalam sistem informasi salah satunya adalah prosedur, ya kan? Komponen sistem itu. Komponen sistem apa aja sih? Komponen sistem? Ada subsistemnya, Pak ya? Subsistem bukan. Di dalam subsistem itu ada komponennya. Ya. Ada input, output, apa lagi ya? Pengguna. Itu sistemnya. Itu karakteristik itu sistem. Sistem itu ada input, ada proses, output. Itulah makanya dikatakan sistem. Ini komponen. Jadi komponen Kan itu saya, yang Pak, kalau untuk sistem penjualan itu kan bagian dari subsistem itu enggak, Pak? Salah. Iya, betul kalau itu. Jadi yang saya maksudkan, yang pertanyaan saya benar itu, benar. Ya, dari sistem penjualan itu adalah subsistemnya, betul. Nah, saya cuma mau mengatakan komponen sistem. Jadi kalau saya bilang sekali yakin, oh gitu. Pak, Apa? Berarti termasuk dari komponen subsistem lah, Pak. Lingkungan pengendalian. Kan, itu kalau di pengendalian. Komponen sistem apa tuh Bang Arianto? Ya, silakan. kalau yang ku tahu komponen dari sistem itu terdiri dari komponen input, komponen proses, komponen output, komponen kendala, komponen kontrol, dan komponen umpan balik, Pak. Produktivitas. Komponen itu itulah dianya. Hardware, software, ya, brainware, prosedur, jaringan, ya, itu komponen yang mendukung. Nah, jadi ceritanya ini ya sebagai masukan kepada kalian di sini, ini yang dibuat ini adalah sistemnya, gitu. Nah, kita lihat di sini dulu, yang mana saya mau akan saya jelaskan dulu di penjualan yang penjualan mana tadi? Saya sudah buka. Nah ya, faktor. Sebentar, bisa nggak dikasih hostnya ke saya biar saya ada share di sini biar sekalian saya jelaskan? Boleh Pak, sudah Pak. Sudah, oke, biar enak ininya ya. Ada terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Oke, ya. Ini kita bikin contoh aja ya. Kita ngambil contoh. Apa yang dibuat oleh tim ini adalah sistem penjualannya, sistemnya. Nah, jadi sistem itu berjalan sesuai keinginan sampai ke tujuan, kan itu kan? Kalau sistem itu kan adalah untuk mencapai satu tujuan, gitu kan? Iya, Pak. Ya, sistem ini mencapai satu tujuan sesuai dengan keinginan sehingga hasilnya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Ada yang mengendalikan supaya sistem ini berjalan. Kalau saya selama ini mengatakan ini seperti rel kereta api. Ya, rel kereta api. Kalau ini sistem ini berjalan supaya sesuai dengan jalurnya, itu ada yang mengendalikan. Ini kita ngambil satu contoh aja ya. Ini sistem surat order pengiriman dan tembusannya. Ya. Di sini ini adalah sistemnya. Sebelum masuk kita melakukan penjualan, pengiriman barang, ini ada surat order pengiriman. Gitu ya. Ini kok ada surat order pengiriman ya? Ini dari buku Mulyadi ya? Iya, Pak. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman. Oke. Nah, kalau kita mau melakukan pengiriman barang, mau mengorder pengiriman barang, ini siapa yang mengotorisasi? Tembusannya kemana? Kan gitu. Iya. Tidak bisa ujuk-ujuk, nah ini bahasa orang Medan ya kan, ujuk-ujuk, kita itu melakukan order pengiriman. Kita mau melakukan order pengiriman ini, ada yang mengawasinya, sehingga pengiriman itu tidak sembarangan. Gitu. Itulah yang dikatakan pengendaliannya.
Nah, contoh lagi nih yang nomor 2. Faktur penjualan tunai dan tembusannya. Sebelum kita membuka faktur penjualan, ya, sebelum kita membuka faktur penjualan, ini ada yang mengontrolnya dulu. Membuktikan bahwasanya memang kita itu melakukan penjualan. Gitu. Dari kepala gudang. Ya. Kalau pengiriman ini kita katakan sampai ini kan penjualan dan ini kan senyawa nih sebenarnya. Ya kan? Karena kalau kita mau mengirimkan barang, otomatis faktur penjualan, jadi dianya harus kontrol lagi nih si pembelinya. Loh, mana faktur penjualan saya? Katanya gitu kan. Faktur pembelian saya. Yang dibukalah penjualan dari sini. Sehingga ini terkontrol. Tidak dikirimkan barang itu sembarangan saja. Sehingga untuk alat kontrolnya, orang bagian gudang itu menerima dulu bagi faktur penjualan tembusannya. Itu salah satu otorisasinya, gitu loh. Kalau ini kan hanya sebatas sistemnya, gitu loh. Ini alur sistem, kegiatan apanya, prosesnya, proses sistem itu berjalan sampai dia mau mengirimkan. Maka yang mengontrolnya apa, gitu. Otomatis kan ada faktur penjualan dilampirkan ke dalam mau pengiriman barang. Ini loh barang yang mau dikirimkan, gitu kan? Ada buktinya. Baru setelah itu di checklist, di tick mark, dibuktikan bahwasanya ini benar validasinya, memvalidasinya. Baru masuklah dilakukanlah proses pengiriman barang, pengepekan barang. Pada saat mau pengepekan barang, siapa yang mengontrol? Gitu. Bisa saja kan barang itu salah kirim. Itu macam kemarin kasusnya siapa? Mayat COVID ya kan? Di dalam packing, di dalam peti mati salah ambil kan gitu kan? Siapa yang mengontrolnya kan gitu seharusnya. Sama seperti ini kalau kita mau jual pengiriman barang, yang membuktikan bahwasanya di dalam packing ini benar siapa gitu. Harus ada yang kontrolnya gitu. Jadi itu dianya yang maksudnya. Jadi dia ada pengawasannya di sana. Jadi setiap proses sistem ada yang mengendalikannya. Setiap proses ada pengendalinya gitu. Ada yang mengawasinya sehingga sistem itu berjalan sesuai keinginan kita gitu. Itulah salah satu contohnya. Nah, di sini kalau kalian membuat seperti ini, otomatis beriringan dengan pengendalinya, gitu. Nah, memang biasanya kalau pengendali ini untuk membuat kita pahami ini biasanya yang memang praktisi, ya. Jadi dia paham betul. Makanya diharapkan sekarang kalau jadi dosen, dosen itu kalau bisa magang dulu, gitu lagi sekarang. Jadi kalau memang yang sudah praktisi sekarang, Bapak Ibu, yang misalkan sudah praktisi sekarang, jadi dosen itu enak banget. Dan itu saya rasakan. Sampai 10 tahun saya menjadi praktisi, jadi accounting controller. Jadi memahami gitu, enak gitu ceritanya. Teori kita itu nyambung. Gitu. Jadi biasanya makanya itu kenapa sekarang Kemendikbud ada bikin kampus merdeka, ya kampus merdeka belajar itu. Seperti itu. Jadi dosen itu diharapkan semuanya bukan hanya teoritis. Praktis semua. Praktik. Jadi semua Bapak Ibu praktek. Misalkan di sini siapa yang mau kepengen jadi dosen, bagus gitu. Ada misalnya macam Pak Sua, dianya ini praktisi pembuat sistem. Ikut gitu nimbrung. Karena kan kalau dianya sudah masuk di sana, perusahaan sistem proses bisnis dari setiap perusahaan kan beda-beda gitu. Ya, jadi di sana. Oke, itulah bisa yang saya jelaskan mengenai contoh yang ada di penjualan ini. Ini menjawab pertanyaan Nurul ya, Nurul Hikmah. Ya, Nurul Hikmah. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya dan tadi kayaknya ada satu pertanyaan dari Rizky Arfi Yunita. Bisa dijawab sudahan? Bang Hardianto, pertanyaannya itu apakah sama nih yang kalian bahas ini dengan pengendalian sistem? Ya, gitu. SPI itu. Pak, kalau menurut saya memang jujur nggak sama, cuma ada sangkut paut ke dalamnya akan sistem penjualan.
Betul. Itu aja menurut saya, Pak. Ya, berarti pengakuan ya. Jujur orangnya. Ya. Oke, ada yang mau nambahkan atau bertanya sebelum saya? Yang lain ada yang mau bertanya sebelum lagi biar nanti tim untuk memikirkan jawabannya, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Rizky Arfi. Nah, saya ini sekarang share apa lagi ya? Share screen. Mungkin setelah Bapak menjelaskan baru muncul pertanyaan, Pak. Oke, siap. Jujur yang tadi nggak dapat ya, Pak. Gitu. Apa yang mau ditanyakan bingung juga. Oke, ya. Kita bicara tentang pengendalian internal nih, ya. Memang pada hakikatnya semua untuk pengendalian ya, pengendalian SPI yang dijelaskan di dalam paper ini itu rujukannya semua KOSO. Ya, KOSO itu. Nah, tetapi di dalam sistem informasi ada turunannya, ya. Kita itu menjadi bagian tersendiri untuk pengendalian sistem informasi. Nah, di sini saya ada membuat satu, karena kebetulan ini adalah disertasi saya. Dan ini penelitian saya, ada beberapa penelitian tentang pengendalian internal. Nah, ini dia. Kegiatan kunci dalam kerangka kerja pengendalian internal KOSO. Nah, di dalam lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian, itu yang dikendalikan itu adalah sistem informasi. Gitu. Nah, di dalam lingkungan pengendalian, ya, di dalam lingkungan pengendalian, itu ada organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Terus, organisasi menunjukkan komitmen, organisasi mempertahankan individu, mengatur manajemen dan pengawasan. Nah, ini kan adalah struktur organisasi. Ya. Jadi struktur organisasi ini yang melakukan, yang otorisasinya, yang otoritas setiap bagian yang bekerja itu siapa? Ya, dari lingkungan pengendalian. Karena di dalam lingkungan pengendalian, kalau kalian kupas lagi ini, ya, bahwasanya ini adalah pengendalian struktur organisasi. Kenapa lingkungan pengendalian ini? Ini adalah salah satunya adalah struktur organisasi. Tujuannya adalah setiap orang yang bekerja itu tidak tumpang tindih, harus jelas. Ya, lingkungan pengendalian itu. Nah, harus jelas apa yang dikerjakan orang, sehingga setiap individu yang ada di dalam perusahaan itu tidak tumpang tindih dan tidak menjadi konflik. Ini tujuannya. Nah, berikutnya ada aktivitas pengendalian. Di dalam aktivitas pengendalian, ya, di aktivitas pengendalian, di monitoring, kita ada mengenai di sini bagian pengawasannya. Aktivitas. Ini aktivitas pengendalian, ya. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum secara teknologi mendukung. Organisasi menyebarkan kegiatan pengendalian melalui kebijakan apa yang dapat. Jadi, yang dikendalikannya itu adalah sistem informasinya. Kita sudah tahu sistem informasi itu apa, kan gitu kemarin ya. Nah, ini dianya pengendalian sistem informasi yang kita definisinya. Metode dan perangkat yang mencoba untuk memastikan keakuratan, validasi, kepatutan dari kegiatan sistem informasi. Jadi ini intinya, keakuratan, validitas. Berarti kalau validitas itu apa? Ya. Validasi, keabsahannya, ya kan? Kepatutan, ya, kepatutannya itu yang dilihat. Pengendalian sistem informasi harus dikembangkan untuk memastikan entry data, teknik pengolahan, metode penyimpanan. Inilah yang dikatakan pengendalian sistem informasi tadi. Jadi kalau tadi ngambil contoh sistem informasi penjualan, maka kita harus pastikan ketika kita mau mengirim barang, mau mengentry data, mau mengeluarkan faktur, ini dipastikan benar semuanya.
Jadi yang seperti tadi yang saya jelaskan, harus kita kendalikan dulu supaya tidak ada yang salah. Nah, di dalam pengendalian sistem informasi, ya, itu ada dua secara garis besar, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, di pengendalian aplikasi inilah nanti masalah sistem yang kita memiliki aplikasi apa yang kita gunakan. Sehingga ketika kita menginput, proses output itu adalah pengendalian aplikasi. Di sana. Ya, itu dia. Nah, kita melihat dulu karakteristik pengendalian internal dalam sistem. Menurut si Chris Miyaji, ini buku sebenarnya bukan 2002 lagi ya, ada buku terbarunya, saya juga termasuk bagus, ini punya orang Indonesia. Ini saya baru beli dari buku YKPN, ya, dari YKPN ini ada buku Sistem Informasi Chris Miyaji. Bagus isinya, simple kalau kita menggunakan. Nah, begini. Menurut ada 4 kriteria ya jenis pengendalian di dalam sistem informasi. Menurut tujuannya pengendalian internal itu, menurut waktu pelaksanaan objek dikendalikan, menurut tempat implementasi dalam siklus pengolahan data. Nah, kalau menurut tujuannya itulah pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Jadi pada sebenarnya yang kita lakukan dalam setiap hari itu, ini sudah jalan nih. Tetapi mungkin kita tidak mengenal konsepnya. Pengendalian preventif. Preventif itu apa sih? Gitu. Masalah belum muncul, kita harus kendalikan, gitu kan? Pengendalian detektif. Detektif. Masalah itu sudah muncul. Tapi kita korek nih, masalahnya datang dari mana. Baru, pengendalian korektif. Sudah ketahuan dari mana sumber masalahnya, itulah yang kita perbaiki. Gitu. Jadi, ini adalah menurut tujuannya. Tujuannya itu kan kalau pengendalian itu meminimalisir masalah, ya kan, menemukan masalah dan memperbaiki masalah. Itu tujuan dari pengendalian internal. Pengendalian ini. Ya, sekali lagi, mengendalikan, mengantisipasi masalah, ketika terjadi masalah itu diperbaiki. Bukan diperbaiki, dicari sumber masalah. Baru yang ketiga adalah memperbaiki masalah jikalau sudah dapat kita masalah itu yang kita sumber masalahnya itu dapat. Itulah tujuannya. Yang kedua, menurut waktu pelaksanaannya. Ini dia tadi ada yang menyebutkan ada pengendalian umpan balik gitu ya. Tadi ada yang menyebutkan nih tadi. Nah, pengendaliannya itu waktunya. Jadi maksudnya itu pengendalian yang masuk dalam kelompok pengawasan detektif, ya, karena jenis pengawasan ini mengukur sebuah proses dan menyesuaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula. Gini, di dalam perusahaan, ya, perusahaan itu ketika dia mau menjalankan sebuah sistem untuk mencapai itu kan lihat strateginya apa. Strategi perusahaan. Nah, sistem ini dibuat adalah untuk mencapai strategi perusahaan. Misalkan, strategi perusahaan ini adalah pasarnya adalah kelas segmen pasarnya menengah ke bawah. Atau mungkin menengah ke atas. Ketika kita sudah mengetahui strateginya perusahaan ini, bagaimana gitu ya segmen pasarnya ini, bagaimana strategi untuk menjalankannya ini? Memasarkan tadi kita segmennya tadi ya, segmen kita itu menengah ke bawah atau menengah ke atas.
Maka untuk mencapai segmen ini, maka dibuatlah strategi. Ya. Nah, untuk mendukung strategi ini, sistem apa yang pas? Gitu. Jadi itulah yang mendukung strategi ini, itulah adanya sistem apa yang kita gunakan. Maksudnya bagaimana prosesnya, bagaimana mengadakan barangnya seperti apa, mengadakan bahan bakunya seperti apa. Itu yang harus kita tentukan. Sehingga ketika sudah tahu strategi, maka kita bentuklah sebuah sistem. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah masalah umpan balik ini. Ketika satu strategi yang tidak memenuhi atau tidak dapat tercapai, maka ada plan yang kedua, strategi yang kedua. Inilah yang dikatakan umpan balik itu. Umpan baliknya, ternyata sistem yang kita buat sekarang ini tidak bisa mencapai strategi kita. Maka diberikanlah masukan. Nah, kembali lagi kita di pengembangan sistem. Karena sistem ini tidak memenuhi atau tidak bisa mencapai strategi, maka kita buatlah karena mengikuti strategi yang berikutnya, maka sistem ini dialihkan, diperbaiki. Inilah umpan baliknya. Oh, kita tidak mencapai strategi yang ini. Bagaimana kita mencapai strategi yang kedua? Maka sistemnya berubah lagi. Contoh begini ya, kalau sistem. Di perbankan, itu dianya untuk memberikan kredit, target kita adalah masyarakat miskin, misalkan UMKM ke bawah yang pendapatannya kecil, orang yang punya kreatif tapi dia tidak punya modal, misalkan. Nah, pada saat pertama kali dijalankan, itu tidak tercapai. Maka kita rubah misinya. Kita naik tidak hanya orang miskin, tapi dia memang sudah ada punya bisnis, gitu kan? Karena kenapa? Kalau orang yang masih ini, kita masih punya proses untuk membimbing mereka. Sehingga strateginya agak panjang, cara kita untuk mendapatkan tujuan kita. Tapi kalau yang sudah punya bisnis, tapi dia memiliki modal kecil, kita sudah gampang nih membinanya, gitu. Maka sistem apa lagi yang kita berikan? Nah, kalau tadi proses pemberian kredit kepada yang masyarakat bawah yang mau berbisnis, caranya kreditnya itu gampang aja deh, gitu. Yang penting nilainya 10 juta udah dikasihkan kepada mereka, yang penting sudah ada plan mereka membuat bisnisnya apa. Tapi itu tidak tercapai gitu, karena kan setiap perbankan ini memiliki kuota. Ya, biasanya kuota misalkan berapa miliar gitu kan, itu tercapai enggak gitu. Kenapa tidak tercapai? Kan itu yang dilihat. Maka strateginya benar enggak gitu. Nah, ketika kita beralih strategi, maka sistemnya juga harus dirubah. Karena pemberian kredit itu merupakan satu sistem. Gitu. Prosedurnya, bagaimana menyalurkannya, seperti itu merupakan sistem. Maka harus disesuaikan dengan kondisi. Itulah dianya mengatakan umpan balik. Ketika dia tidak strategi sistem yang pada saat menjalankan untuk strategi yang sekarang itu tidak terpenuhi, maka dirubah sistemnya. Maka ada umpan balik di sana ya. Berikutnya ada pengendalian dini, yaitu pengendalian yang termasuk dalam kelompok pengendalian preventif. Nah, ini dia yang tadi. Pelaksanaannya kapan? Jadi waktunya yang dilihat. Kalau misalkan kita mau membuat project, kita kan selalu membuat membuat list masalah gitu. Jadi kita membuat list masalah. Kalau seandainya ini kita buka, kita mau beroperasi, apa yang kita antisipasi terlebih dahulu? Oke, kita mau buka misalkan bisnis rumah makan. Pertama kali yang kita list apa? Yang masalah yang terjadi? Paling tidak yang pertama itu ada preman, ya kan? Yang setiap ada premanismenya. Terus mungkin Kebersihan. Mbak? Kebersihan, Pak. Ya, masalah kebersihan. Terus masalah
apalagi mungkin keamanannya bagaimana, kan gitu ya. Itu Parkir. yang muncul dari kita. Itu dia. Parkirnya seperti apa. Itu yang kita list masalahnya. Jadi kita pengendalian dini. Dari awal itu sudah kita kendalikan. Jadi kita antisipasi. Itulah dianya yang dikatakan pengendalian dini. Ya, jadi kita sudah tahu masalah itu akan muncul gitu ke depannya. Kenapa? Ya pengalaman gitu. Banyak bisnis orang yang sejenis dengan kita, mereka memiliki masalah. Makanya kalau kita mau berhasil kan, kita harus mengendalikan sama seperti orang Bapak Ibu. Ya kan? Ketika kalian mau masuk satu mata kuliah, yakin kalian akan mencari pengetahuan tentang seorang dosen itu. Seharusnya dilakukan yang seperti itu. Oh, si Bapak ini ngajar kita. Kita harus tanya dulu nih, sama senior, sama siapa gitu kan. Nah, sehingga kita bisa mengantisipasi maunya dosen ini seperti apa masalahnya. Ya, seperti apa. Jadi ketika kita berjalan masuk kepada dia, nah itu kita paham gitu. Pengendalian preventif, Pak, ya. Iya, itu pengendalian dininya. Jadi kita mengantisipasi. Jangan sampai masalah itu berulang sama kita. Jadi kalau dulu saya kuliah, terutama ngambil S3 kemarin lah ya, kita itu memang betul-betul satu semester itu mendekati senior, ya satu semester masuk, mendekati senior, cuman hanya mencari informasi tentang dosen. Gitu. Kita mencari informasi tentang dosen karena kebetulan kan kalau di Bandung ini dosen itu kan kalau di sana itu ya sensitif gitu. Apalagi kalau kita di orang Medan ya kan. Kan kita ini orangnya ngomongnya kasar, keras gitu kan. Nanti ngomong sedikit dikirain kita apa gitu kan, marah-marah atau gimana gitu. Jadi kita harus pahami gitu. Oh, dosen ini maunya seperti ini, karakternya seperti ini. Jadi satu semester itu kita berguru tentang bagaimana membaca karakter dosen. Nah, itu dikendalikan dulu dari awal. Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan beliau, ya kan, kita salah masuk gitu. Kita salah masuk, kena ska, habis gitu. Ketika kita sudah kena sekali, itu akan menjadi catatan gitu. Jadi catatan sama si dosen itu, profesor itu. Gitu ya. Jadi sama seperti sekarang ini, kalau kalian mau membuat sebuah sistem di dalam perusahaan atau di organisasi, kita antisipasi. Makanya sekarang ada Bapak Ibu, job yang memang jadi tren sekarang itu adalah untuk mengendalikan risiko itu, menganalisis sistem atau yang disebut dengan audit sistem gitu. Jadi kita itu ada sistem itu kita tik mark aja gitu, masalah apa yang muncul ketika ini. Ada sistem ini masalah yang bakalan muncul apa saja. Sehingga ketika kita sudah mengantisipasi ini masalah apa saja yang muncul, maka ada solusinya. Kalau ini muncul maka kayak begini, maka kayak begini. Yang seperti itu maksudnya. Ya? Pak, ini termasuk ke dalam ini, Pak, sistem pengendaliannya ini, termasuk software, hardware untuk perangkat, termasuk itu, Pak? Termasuk. Karena kalau software itu, tidak semuanya kan bisa yang kadang-kadang penggunaan sistem di dalam software itu bisa mendukung pekerjaan kita. Contoh seperti ini. Kalau kita membuat penjualan sistem online, ya, kita membuat sistem penjualan sistem online, macam Lazada atau apa gitu kan. Semestinya si Lazada, mataharimall.com, mereka itu akan mencari review dari pengguna.
ada fitur-fitur yang mungkin tidak berfungsi, ya kalau di software yang tidak begitu bermanfaat atau mungkin mempersulit gitu, itu yang perbaiki mereka gitu. Terus ada umpan baliknya gitu. Ada feedback dari si pengguna. Gitu. Itu yang software kita, ini kan nggak saya maksud saya Pak, software ini kan rusaknya kita kadang-kadang di luar kuasa kita gitu Pak. Tiba-tiba rusak aja gitu. Itu termasuk dalam sistem pengendalian. iya, ya memang mengandalkan gini. Sistem itu kan buatan manusia. Bisa saja macam ini. Kita mau, itu sudah harus diperhitungkan gitu. Kalau seandainya sistem ini ngadat, apa yang harus dilakukan? Memang biasanya kalau di perusahaan, apalagi kalau dia sudah perusahaan besar gitu kan, ini udah berjalan nih 3 tahun gitu. Pada saat yang tahun ketiga, itu ada terjadi masalah, itu kan belum pernah terjadi gitu loh. Maka itu akan menjadikan bahan pertimbangan ke depannya. Jadi itulah yang menjadi pengendalian ke depannya gitu. Nah, ya seperti itu. Ya, Pak. Oke. Nah, ini menurut kendaraan itu umum dan umum pengendalian organisasi, pengendalian aset dan peralatan, pengendalian operasi, ada pengendalian dokumentasi, pengendalian keamanan data. Ya. Berikutnya ada pengendalian aplikasi. Nih, application control. Pengendalian aplikasi itu terdiri dari pengendalian input, proses, dan output. Itu dia. Jadi kita ya. Yang disampaikan tadi itu, apa yang disampaikan materi ini masih bercerita secara umum. Gitu. Ya, materi yang disampaikan oleh tim ini itu secara umum, keseluruhan. Tetapi kalau di dalam pengendalian sistem itu ada lebih spesifiknya lagi. Ya, itu maka kita kalau melihatnya itu ada di buku-buku macam buku Muller, itu ada di sana. Ya, pengendalian si O'Brien itu ada pengendalian sistem informasi. Oke, ada pertanyaan? Pak, ini bukan pertanyaan sih. Keluhan? Jaringan sepertinya, Pak. Oh iya. Tidak pertanyaan, mungkin ada. Halo? Ya, terputus tadi, tidak ada. Oh, begini. Tadi kan berbicara mengenai masalah, memperbaiki masalah. Nah, jadi di sini kan tadi dari pemaparan kami, di sini saya melihat ada masalah. Di mana jadi si pemateri bukannya mau disalahkan, akan tetapi hanya ingin mengargumentasi mengapa tadi membahas mengenai penjualan. Nah, sebenarnya ini ada sangkut pautnya dengan kasus yang terjadi pada PT Makmur ini. Nah, secara umum di sini mengenai pengendalian internal, akan tetapi pada perusahaan ini kan ini dia bergerak di bidang perdagangan. Nah, jadi di sini membahas mengenai penjualan. Nah, setelah ditelusuri di sini pun ada pencatatannya ini yang tidak diotorisasi. Nah, jadi kemudian sistem fakturnya yang tidak diotorisasi, kemudian tidak ada sistem faktur voucher. Jadi mungkin itu kemudian ada lagi di sini ditemui rekening koran atas nama pribadi yang kesemuanya ini mengacu kepada penjualan. Nah, makanya tadi si materi mengemukakan mengenai penjualan. Mungkin saya ini mencoba memperbaiki masalah karena tadi sini ada terjadinya permasalahan. Itu argumen dari saya, Pak. Bukannya mau disalahkan, tidak.
Bukannya tidak mau untuk tidak disalahkan seperti itu. Ya, ya, begini. Makanya tadi dari awal juga saya tidak menyalahkan. Hanya saja saya memberikan masukan, kalau materinya itu ada penjualan, kalau memang kasus kalian itu berkaitan lebih besar ke penjualan, it's okay gitu. Tetapi pada saat penyampaian materi di atas, kan tadi saya sudah sampaikan, itu diberikan misalkan contoh ke penjualan. Nah, pada saat pembahasan kasus, itu kaitkanlah dengan penjualan itu, gitu. Iya. Nah, jadi itu ada kaitannya, gitu. Iya. Mungkin tadi ketika saat pemaparan, kasus ini tidak tersampaikan secara terperinci yang berhubungan dengan penjualan. Ya, seperti itu. Itu mungkin, makanya itu ketika kita membuat suatu tulisan, kita itu membuat tulisan adalah untuk orang lain, bukan untuk diri kita, gitu. Sehingga kita harus mengeksplor atau mengeksplain atau menjelaskan sedetail mungkin sehingga si pembaca itu bisa menerima tidak banyak pertanyaan. Nah, begitu juga nanti kalian kalau membuat tesis. Jelaskanlah sejelas-jelasnya di tesis itu dengan sumber yang valid sehingga penguji itu akan susah untuk bertanya buat kalian. Itu caranya. Ya, jadi kita menjelaskan itu dalam suatu tulisan, bahwasanya tulisan kita itu untuk pembaca. Oke? Ya, saya bisa terima. Tadi saya juga sampaikan sana. Itu tidak salah gitu, mungkin sebagai contoh. Tapi akan lebih baik dikaitkanlah dengan kasus yang ada gitu. Oke, ada lagi yang lain? Arman, Pak. Ya, yang mana dulu nih? Bang Suha, silakan. Oke, makasih Bang Arman. Dari penjelasan Bapak, dari pertanyaannya Arfi, apakah sistem pengendalian informasi dengan sistem pengendalian internal, jadi apakah itu yang berbeda? Jadi sistem pengendalian, itu pertama sistem pengendalian informasi, yang kedua sistem pengendalian internal, atau sistem pengendalian internal itu bagian dari sistem informasi, sistem pengendalian informasi, Pak? Dari yang penjelasan Bapak tangkap. Sistem pengendalian informasi, sistem pengendalian sistem informasi itu bagian daripada pengendalian internal. Oh, terbalik saya. Iya, gitu. Jadi pengendalian sistem informasi ini kan adalah sistem informasi ini kan bagian dari perusahaan, gitu, ya, bagian dari perusahaan. Nah, pengendalian internal ini kan keseluruhan, gitu. Nah, makanya itu pengendalian sistem informasi ini adalah bagian daripada pengendalian internal. Jadi runcingannya gitu, istilahnya kalau ada besar, D-nya mengerucutnya itu ke pengendalian sistem informasinya. Gitu. Baik, Pak. Oke. Ya, Pak Arman. Ya, Pak. Ya. Pertanyaan saya, Pak, mungkin terkait dengan statement kita dulu, Pak, bahwasanya sistem informasi akuntansi tiap perusahaan itu berbeda. Ya, walaupun jenis perusahaan berbagai macam hal gitu kan, Pak. Ya. Sementara setelah belajar sistem pengendalian ini, saya lihat, saya perhatikan contohnya tadi kayak penjualan yang kita bahas tadi, sistem pengendaliannya satu gitu. Jadi pemahaman saya agak sedikit ini, Pak, bahwasanya sistem pengendalian akuntansi ini banyak macamnya. Sistem informasi akuntansi ini berbagai macamnya, tergantung berbagai macam hal penyebabnya. Sementara pengendaliannya ini hanya satu, gitu, Pak. Itu kemudian satu. Yang kedua, Pak, ilmu ini kan semakin hari semakin berkembang, Pak. Nah, maksud saya, sistem pengendalian ini apakah nggak akan berkembang juga, Pak? Ya, terkadang-kadang kan gini, perusahaan ini tidak modir bahwasanya sistem pengendalian yang bagus itu seperti ini. Mungkin termasuk dari biayanya, dari SDM-nya. Ya, contoh-contohnya kadang-kadang perusahaan yang baru dibuka, perusahaan kecil dengan omset kecil datang ke kita, gimana ya kira-kira bagusnya sistem yang saya buat, manajemen yang saya buat. Kita kasih sistem yang seperti ini, mereka pasti tidak sanggup gitu. Mungkin ada terjadi nanti 2 rangkap jabatan. Nah, itu gimana, Pak? Itu, Pak. Ya,
Terima kasih, Pak. Jadi, ya, pengendalian internal, pengendalian sistem informasi itu mengikuti sistemnya. Sistem yang kita buat itu maunya kemana gitu. Jadi mengikuti dianya. Karena mau menjalankan sebuah sistem itu, yang tadi seperti saya yang jelaskan, sistem itu kan kita gunakan untuk mencapai satu tujuan. Bagaimana tujuannya ini tercapai dengan apa namanya, berjalan dengan normal, ya, berjalan dengan normal sesuai dengan target kita. Bisa saja misalkan kita mau ke Danau Toba, ya kan? Kita mau ke Danau Toba, tapi jalannya muter-muter sampai juga ke sana. Tapi prosesnya lama gitu. Yang kita harapkan ini adalah bagaimana kita mengendalikan ini supaya cepat sampainya, gitu. Nah, jadi pengendalian ini mengikuti sistem kita. Gini ya, saya pernah berikan contoh seperti ini. Transportasi, ya, transportasi. Itu pernah kejadian, sebenarnya itu tidak niat pelaku, tidak niat dari si supir. Itu dulu kasusnya sering itu angkot. Angkot itu yang mohon maaf ya, ini yang penumpangnya diperkosa di angkot. Itu dulu kejadian di Depok itu, di UI, apa itu mahasiswa UI gitu. Nah, pada satu kejadian ada itu yang meninggal, mahasiswi keperawatan dari Padang. Ya, ini kasusnya. Si supir angkot ini karena macet, dia mencari jalur sendiri gitu. Mencari jalur. Sehingga dengan cari jalur ini, si penumpang merasa khawatir. Dikira dianya mau dilarikan gitu. Apalagi baru minggu lalu itu ada kejadian gitu, mahasiswi UI itu diperkosa di dalam angkot itu gitu. Padahal si supir ini tidak ada niat sedikit pun mau melakukan pencabulan itu gitu. Cuma karena si mahasiswi ini merasa khawatir, dia lompat. Dia meninggal karena dia lompat dari angkot itu. Itu kejadian itu. Memang udah lama kejadiannya, tapi inilah sebagai contoh. Nah, maksud saya adalah kalaulah seandainya ada pengawasan masalah jalur transportasi, itu kan tidak terjadi gitu loh. Semacet apapun, dia jangan lari dari apanya gitu. Berarti kan ada pengawasnya gitu loh. Yang mengawasi ini, jalur ini siapa gitu. Kalau seandainya itu benar terjadi pengawasan, itu tidak akan terjadi mahasiswa itu lompat. Karena kekhawatiran itu. Gitu. Nah, sama seperti kita, memang sampai gitu. Kita mencapai tujuan itu. Tapi pengendaliannya seperti apa? Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Arman tadi, pengendalian itu mengikuti sistemnya. Nah, contoh, gini ya, dulu, waktu zaman almarhum ayah saya di akuntansi, kan itu semua manual ceritanya, ya kan? Kalau manual, apa yang dilihat? Berarti kan dipelototi semua kan? Dokumen-dokumen itu kan dipelototi semua gitu kan? Naik, ada komputerisasi nih. Sekarang komputerisasi dulu, udah naik komputerisasi sistem GL. Itu masih dia belum terintegrasi. Masih parsial. Sistemnya itu parsial, hanya mungkin bagian accounting-nya saja. Dari bagian penjualan, bagian apa belum masuk, masih nanti main kopi-kopi, itu namanya parsial, sistemnya masih parsial, belum terintegrasi, gitu ya. Nah, bagaimana ini mengawasinya, gitu loh. Kan ada pengendaliannya, diikuti. Sekarang muncul lagi terintegrasi keseluruhan. Ngawasinya gimana? Udah main di depan ini aja gitu. Di depan laptop aja gitu kan. Oke, sekarang sudah seperti itu. Nah, sekarang ada muncul lagi sistem penjualan, sudah pakai online. Mereka langsung masuk, kan mengikuti. Nah, pengendaliannya seperti apa itu? Gitu. Jadi semuanya itu sistem itu berjalan mengikuti pengendalian itu. Nah, tadi ada pernyataan dari Pak Arman. Ada perusahaan, tidak mungkin sistem ini dikasihkan sama dia. Gitu. Ya kan membuat sebuah sistem itu kan harus dipertimbangkan juga cost and benefit-nya. Tidaklah mungkin perusahaan kecil kita kasihkan SAP. Ya kan?
SAP yang dari Oracle yang harganya sampai ratusan juta yang miliaran. Ya dia bilang langsung gini, ya bagusan gak usah pakai perusahaan lah saya, katanya gitu kan. Kan gitu. Kenapa? Karena dia nggak sanggup dengan biaya itu gitu. Jadi maksudnya memang harus menyesuaikan seperti itu. Bisa saja di perusahaan itu, kalau perusahaan misalkan bagian piutang, bagian faktur, itu kan dipisah kalau perusahaan gede. Ya, bagian piutang, bagian faktur itu dipisah tuh. Buat faktur aja dia kerjain gitu. Nanti bagian piutang, piutang aja semuanya. Nah, kalau seperti itu di perusahaan kecil kita pertahankan, ya habis dianya, gajinya berapa kan gitu. Nah, tapi kan harus disesuaikan gitu. Nah, makanya kalau seandainya dia dua memegang kerjaan itu, kontrolnya seperti apa? Gitu. Jadi kalau seperti itu dibikin, berarti harus ada kontrolnya. Dilakukan kontrol supaya si dia megang faktur, megang megang piutang, terkontrol itu semua tanpa ada terjadi apa, gitu. Ya kalau di perusahaan gede satu-satu gitu, karena dia sanggup bayar gaji gitu. Makanya tadi itu pengendalian umum di dalam organisasi, pemisahan fungsi, pengendalian umumnya. Satu orang satu gitu supaya terkontrolnya lebih gampang. Tapi karena ini gajinya penghasilan perusahaannya masih belum, kan nggak mungkin katanya gitu saya harus apa. Mungkin bisa ada satu orang itu ngerangkap 2-3 pekerjaan. Tetapi bagaimana mengawasinya? Nah, itu maksud saya tadi, Pak. iya. Dengan adanya rangkap jabatan ini, apakah itu tidak dianggap melakukan kesalahan prosedur SPI-nya gitu, Pak? Nah, kalau secara teoretikalnya itu salah. Secara konsep teorikalnya, karena setiap orang mengerjakan satu pekerjaan. Gitu. Tetapi kan dengan kondisi perusahaan itu seperti apa. Gitu. Makanya kalau mau menggabungkan pekerjaan yang tidak kontradiktif, menggabungkan pekerjaan satu orang, yang istilahnya pengawasannya itu bisa, misalkan bagian piutang dan faktur itu kan tidak ada menjadi satu kontradiktif di situ. Mungkin dia dengan bagian gudang itu baru menjadi permasalahan, ya kan? Kalau ke orang gudang nanti dia bagian penjual faktur ini bro, bisa jadi enak aja dia yang bikin kolusi kan gitu kan? Nah ini jadi itu harus diapakan. Jadi harus dipilah ketika kita mau menggabungkan satu pekerjaan itu yang tidak memunculkan masalah baru, gitu. Itu dia, ya Pak Arman. Oke. Ada yang lain? Jadi untuk pemateri nanti mungkin bisa direvisi, diperbaiki. Tadi dikaitkan dengan kasus kita tadi. Jadi sehingga bisa nyata ya. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada, pertemuan kita malam ini sampai di sini. Oh, Pak, ya, yang bagi mau bermalam minggu masih bisa sempat gitu. Ya, silakan, Pak Suar. Kalau sudah selesai saya mau minta saran aja, Pak. Tapi kalau Oke, silakan. Ini kan kalau udah Apa selesai ya. Ini kan Pak, untuk masalah tesis nih Pak, saya memang tertarik dengan SIA ini gitu Pak. Jadi saya mempunyai ide bagaimana membuat tesis rancangan, membuat aplikasi akuntansi untuk para UKM. Ya. Apakah judul itu bisa diterima di sini Pak, di Magister Akuntansi ini Pak? Kita membuat aplikasi akuntansi yang sebenarnya Pak begini, membuat aplikasi kan ini kan Maksi ini kan terapan sebenarnya Pak, Magister Akuntansi kalian ini. Dianya tidak cenderung kepada teoritikal gitu. Kalau menurut saya, kebetulan kami juga di Politeknik itu kan Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi gitu ya. Gitu. Itu boleh Pak. Cuma dengan catatan sistem Pak buat itu arahnya kemana gitu. Memang pure hanya pembuatan sistem kah? Atau karena kita ceritanya bisnis Pak? Kalau sudah jadi baru dianya kita tanya nih.
proses kendalanya apa, sampai seperti itu gitu. Misalkan yang Bapak buat, misalkan hanya sebatas penjualan misalkan lah ya. Bagaimana penjualan berbasis web misalkan. Sampai dia macam Lazada apa itu bagaimana dia Bapak buat. Nah, sampai situ Bapak harus menguji cobanya. Bagaimana keunggulan, bagaimana kendalanya, itu harus diungkapkan di dalam skripsi, di dalam tesis itu. Gitu. Cuma kalau saran saya, di magister, itu terlalu kecil, Pak. Itu cocoknya di S1. Bang Suwa ini dia berbasis laporan keuangan dia, Pak. Ya, berbasis. Jadi kalau misalkan sampai dari ke laporan jurnal sampai ke laba rugi laporan keuangan. Ya, sistemnya yang mereka bisa. buat. Mau dibuat kan, jadi memang satu software gitu. Boleh, tapi dianya dengan catatan tadi yang saya sampaikan, harus ada pengujiannya gitu. Diuji gitu. Makanya kalau nggak salah sekarang itu, ada masalah kampus Merdeka ini, satu skripsi itu, tapi belum prap ya, satu skripsi atau satu tesis itu tidak mesti satu orang yang mengerjakan. Bisa berdua. Jadi project gitu. Tapi nggak tahu nanti itu penerapannya gimana. Jadi saran saya kalau memang boleh Bapak mau buat kayak gitu, saya rasa boleh, ya, diperbolehkan. Tapi nggak tahu juga memang kalau saya pribadi itu memperbolehkan gitu. Tapi dengan catatan, ya dengan catatan itu harus diuji dulu. Jangan hanya cerita ini loh softwarenya ini itu orang anak teknik, nanti anak MI itu. Manajemen informatika hanya sebatas software yang jadi gitu. Kalau kita ini sebagai sampai kepada pengujiannya, sampai evaluasi. Jadi siklus yang metodologi pengembangan itu masuk dia. Sampai kalian itu membuatnya bagaimana visibility study-nya seperti apa. Sampai dia mendesainnya itu seperti apa. Jadi kan alasan pendesainnya itu seperti apa. Jadi konsep teoretikalnya muncul. Gitu. Baru nanti diuji coba. Nah, ketika diuji coba itu memang betul-betul bagus, baru itu nanti dikaji di pembahasan. Yang menguji coba siapa, Pak? Nah, kalian misalkan kasihkan ke UMKM-nya. Kan kalau gitu. misalnya begini, Pak, Bang Suwa ini kan berjalan udah cukup lama saya perhatikan, Pak. Dia pernah ngasih ke klien saya ada berapa orang dikasihnya. Kalau itu kita minta uji cobanya boleh nggak itu, Pak? Boleh. Boleh, Bang Suwa. Boleh. Jadi gitu sistem itu, karena sistem itu kan yang sudah diuji coba. Jadi proses bisnisnya menggunakan sistem itu seperti apa gitu. Jadi sistemnya itu valid kah, reliable kah, mendukung, karena itu makanya itu karakteristik sistem informasi jadi larinya. Karakteristik sistem informasi. Memang maksudnya mudah. setelah diuji coba rupanya ada masalah lagi, rupanya tanggapan pemakai ininya kurang, ini kurang bagus. Makanya itu masalah ke implementasinya itu kan, Pak. Implementasinya itu kan, makanya kan kita uji kita perbaiki lagi. Gitu. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa walaupun dia usahanya sama, tapi pasti ada yang berbeda setiap usaha. Tentu pasti ada yang kurang-kurang saja. Nah, cuman kan kita harus batasi. Makanya, iya. Gitu. Ya, maksudnya kan kita harus batasi bahwa fitur dari aplikasi ini sampai segini saja. Betul. Jadi tergantung, makanya itu kalau sistem itu kan depend on, tergantung. Maka teori kontingensi itu masuk nanti, pakai teori kontingensi. Sistem itu walaupun proses bisnisnya sama, tapi sistem itu akan bisa berbeda. Karena apa? Di sanalah keciri khasan dari perusahaan itu. Mencari keunggulannya masing-masing, di sana diambilnya gitu. Ya, contoh lah macam perbankan kan, memberikan kredit KUK dia, kredit usaha kecil. Itu kan beda-beda cara dia memberikannya. Walaupun satu sama gitu loh. Sama memberikan kredit UMKM gitu lah, atau yang kredit usaha kecil gitu. Tapi dia prosesnya kan berbeda gitu.
Nah, gitu. Itu dia yang membedakan itu. Jadi misalkan UMKM, Pak Sua membuat UMKM misalkan sepatu. Di Denai itu banyak sepatu tuh. Ya kan? Nah, bagaimana dia soal apanya? Sistemnya itu. Kalau pembukuannya ya nggak jauh beda gitu. Kalau cuma pembukuan kan, kalau pembukuan kan bakalan sama semuanya kan. Terkecuali proses ketika mau menginput software itu ada sistem lagi kan. Di situ yang sering banyak berbeda. Gitu. Misalkan dia mau proses pembelian bahannya seperti apa, itu kan sistemnya sebelum masuk ke software yang dibuat Pak Sua, gitu lah. Kalau sudah masuk ke software yang dibuat Pak Sua, ya nggak jauh beda itu. Kalau laporan keuangannya, karena kan sudah punya standar keuangan, macam kemarin kita cerita awal-awal, kita sudah punya standar. Tapi proses mau memasukkan ke software ini, itu yang banyak sistem yang keciri khasan daripada si perusahaan. Tapi bisa ya Pak ya? Bisa. Kalau bisa Mas Sua. Nah tadi Pak Ilham bilang itu kecil sekali. Jadi awak cuman maksudnya Bapak tuh itu S1 maksudnya? Ya, maksudnya kalau penggalan daripada misalkan cuman hanya membuat, kan kalau di S1 itu pembuatan satu bagian gitu. Tapi dia itu hanya sebat. Kurang motivasi dia, Pak. Ya, jadi kalau yang namanya dia membuat sistem, hanya sebatas membuat sistem, biasanya begini. Yang saya jumpai itu biasanya, macam di Gunadarma, itu mahasiswanya itu rata-rata pembuatan software loh. Walaupun akuntansi. Oh, walaupun jurusan akuntansi, Pak? Saya cuma mereka itu hanya nanti sudah ada software yang diapakan, didemokan, nanti itu di-capture, diceritain ini fungsinya apa gitu. Hanya sebatas itu, jangan seperti itu kalau di S2 gitu loh maksud saya. Kalau cuma hanya di-capture nanti kan ini tools untuk input faktur misalkan, capture satu, dijelasin ini untuk input ini. Hanya itu saja, jangan seperti itu gitu. Oh, mereka tuh nggak ada produknya, Pak? Produknya belum jadi gitu maksudnya? Produknya ada yang sudah jadi, ada yang belum. Biasanya mereka itu ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang sudah itu memang cuman hanya nanti ditunjukkan pada saat sidang itu mana produknya ini gitu. Hanya sebatas itu gitu. Dia tidak mengujikan mulai dari validitasnya seperti apa, itu tidak ada. Yang penting mereka muncul, ini loh, bahkan kadang-kadang cuma prototype gitu. Nah, jadi kalau misalkan Wak Sua mau buat itu, coba diskusi sama Bu Eka. Bu Eka SAP? Bu Eka... Sekretaris Prodi kan? Eka Nurmalasari. Oh iyalah. Iya. Nah, jadi bilang kalau misalkan apa, bilang aja, saya diskusi sama Pak Ilham, kayaknya boleh loh, Bu. Alhamdulillah. Nah, gitu. Cuma yang itu tadi ya, bukan hanya sebatas capture gitu ya, capture menu, ya. Tools-toolsnya itu cuma di capture, bukan seperti itu. Kalau kita untuk pembahasan di S2, jadi dia sampai pada theoretical-nya. Nah, Pak, sampai ke lagi, pengendaliannya Pak. Juga. Tadi kan UKM, itu kan berarti ada kemungkinan respondennya banyak. Dibandingkan responden yang banyak tadi UKM, tapi tentu fiturnya akan standar. Dibandingkan sama yang satu perusahaan, tapi kita full fitur atau mungkin fiturnya lebih mengena untuk khusus untuk perusahaan itu. Oh begini, begini. Kalau yang banyak saya batasi dulu. Saya potong. Kalau Bapak mau membuat seperti ini sebenarnya ini studi kasus. Jadi tidak perlu banyak yang menjadi tempat pengujian Bapak atau informan Bapak. Kalau apa ini misalnya saya responden Bapak nggak perlu banyak, karena dia tidak uji kuantitatif. Bapak ini lari ke kualitatif jadinya, gitu. Jadi pengujian kasus. Kasus itu bisa 1 atau 2 aja Bapak ambil, 2, bahkan kalau misalnya tergantung lah ya, kadang bisa sampai 3, 5 gitu bisa. Nggak usah banyak-banyak sampai 10, 50 apa itu enggak. Tidak seperti itu, terkecuali Bapak itu menguji
menguji yang Bapak punya kasih ini boleh saja. Jadi gini ya, ada dua opsi. Ada dua opsi. Kalau Bapak mau ke kualitatif, it's okay. 5 pun sudah cukup. Tapi kalau Bapak mau menguji kuantitatifnya, misalkan Bapak udah kasihkan ini software nih, kalian pakai nih. Bapak pakai ini, sudah ke lapangan, berapa puluh orang yang Bapak kasihkan software, setelah itu Bapak masukkan kuesioner. Gitu, dari software yang Bapak buat, jadi Bapak uji. Gitu, boleh seperti itu. Kuesionernya apa? Jadi berkaitan dengan kualitas sistem informasi misalnya gitu. Atau kualitas aplikasi. Nah, itu bisa Bapak apa? Uji di situ gitu. Nah, itu saran saya. Bisa ya coba Sua. Bisa kalau memang mau. Tapi dianya desainnya itu bukan desain konteks hanya sebatas yang tadi saya katakan ya. Ya, jadi skupnya kecil sekali kalau yang seperti itu gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, sama-sama. Sudah, tidak ada lagi. Kalau gitu silakan tutup. Kak Afla. Kelompok biar kelompok 5 ya. Oh ya, sorry. Baik. Ya. Apa ya, saya mau ngomong dulu Pak. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman, kepada Bapak, terima kasih atas masukan dan saran penjelasan. Mudah-mudahan ilmu yang malam ini kita dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Sekian pemaparan dari kami kelompok 5. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ilham. Sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat bermalam minggu. Selamat malam Pak.